Hello student, how are you doing? I hope you are doing fine. I'm so very happy to meet you again even though in this kind of situation. Okay, today we will learn math, so please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. Are you ready? Okay, let's start now. Nah, saat ini kita akan membahas materi tentang penerapan barisan bilangan. Nah, berbicara tentang barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata dapat kita temui situasi konkret atau situasi yang benar-benar nyata, yang benar-benar terjadi, yang berkaitan dengan barisan bilangan. Misalnya, panjang rangkaian kereta api yang bergantung pada banyak gerbong, terus banyak kursi dengan formasi melingkar di dalam gedung pertunjukan, terus tinggi susunan dari beberapa kursi, dan sebagainya. Nah, situasi konkret lainnya adalah situasi yang dalam perkembangannya mengalami perubahan yang teratur dari waktu ke waktu. Misalnya, besar tabungan seseorang di bank dalam waktu tertentu, pertumbuhan penduduk sebuah kota dari tahun ke tahun, terus produksi barang sebuah pabrik setiap bulan, terus hasil buah pada sebuah perkebunan setiap tahun, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, situasi tersebut dapat dikategorikan atau juga dapat kita katakan berkaitan dengan barisan bilangan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan situasi yang sudah dijelaskan tadi, maka di sini kita dapat menggunakan konsep-konsep dan rumus-rumus pada barisan bilangan yang sudah kita pelajari, baik barisan aritmatika maupun barisan geometri, terus ada bilangan bertingkat dan materi-materi yang lain. Saat ini kita masuk pada contoh soal dari penerapan barisan bilangan. Nah, di sini soalnya yang pertama yaitu seorang pemilik perkebunan jeruk dapat memanen 8 ton jeruk pada tahun pertama, terus 12 ton jeruk pada tahun kedua, terus 16 ton jeruk pada tahun ketiga, dan seterusnya. Nah, jika hasil panen tersebut bertambah tetap sampai masa panen tahun ke-18, maka tentukan bagian A, hasil panen jeruk pada tahun ke-18, terus bagian B, jumlah hasil panen jeruk sampai masa panen tahun ke-18. Nah, di sini kita coba jawab bagian A. Dengan demikian kita bisa melihat dari soal ini terjadi barisan bilangan yang terdiri dari 8, ya kan, terus 12, terus 16 dan seterusnya di sini ya. Kita bisa lanjutkan. Kita hitung dulu selisihnya ya. Di sini 8 mau ke 12 itu berapa? 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ternyata selisih atau bedanya itu ditambah dengan 4. Berarti 8 ditambah dengan 4 12, 12 tambah 4 itu 16, 16 tambah 4 20, 20 tambah 4 24. Seperti itu ya. Nah, dari barisan bilangan ini kita dapat melihat U1 itu nilainya 8. Terus beda atau selisihnya tadi kita sudah hitung itu nilainya 4 dan N-nya itu dia nilainya 18. Karena kan di sini ditanya hasil panen jeruk pada tahun ke-18. Dengan demikian N-nya adalah 18. Nah, kita ingat rumus untuk suku ke N pada barisan aritmatika. Boleh juga kita ingat rumus karena di sini ditanya hasil panen jeruk pada tahun ke-18. Kita ingat review pada materi sebelumnya di mana itu untuk menentukan banyak bilangan rumusnya seperti ini. UN sama dengan U1 ditambah dengan N dikurangi dengan 1 dikalikan dengan B. Oke, nah UN kita langsung masukin saja ya nilainya U18, N kan 18 sama dengan 8, U1 itu kan 8, terus ditambah dengan N 18 dikurangi 1 dikalikan dengan B-nya adalah 4. Dengan demikian 8 ditambah dengan 18 kurang 1 itu 17 dikalikan dengan 4. Next 8 ditambah 17 kali 4 itu hasilnya 64. Dengan demikian U18 itu hasilnya adalah 76 yang didapat dari penjumlahan 8 tambah 64. Jadi, hasil panen jeruk pada tahun ke-18 adalah 76 ton. Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Nah, coba kalian perhatikan dari gambar ini. Nah, gambar ini merupakan susunan segitiga yang dibuat dari kartu remi.
Nah, coba di sini kalian hitung berapa kartu remi yang diperlukan untuk membuat susunan seperti gambar di atas, yaitu untuk membuat susunan segitiga dengan kartu remi sampai 12 tingkat. Nah, dari soal ini untuk membuat susunan segitiga dengan satu tingkat itu diperlukan 3 kartu remi, terus kalau 2 tingkat itu diperlukan 9 kartu remi, terus 3 tingkat itu diperlukan 18 kartu remi, terus 4 tingkat diperlukan 30 kartu remi, dan seterusnya. Maka barisan bilangannya akan menjadi 3, 9, 18, 30. Nah, saat ini kita langsung menjawab untuk soal yang kedua, yaitu di sini kan diketahui barisan bilangan 3, 9, 18, 30. Nah, ternyata barisan bilangan ini merupakan barisan bilangan bertingkat. Kenapa? Coba kita lihat, kita uji ya. Selisih antara 3 dengan 9 ini ditambah dengan 6. Terus 9 mau ke 18 ternyata ditambah dengan 9. Dengan demikian kita bisa melihat untuk tingkatan pertama selisih atau beda itu tidak sama ya, tidak konstan, 6, 9, 12. Nah, kita lihat di tingkatan kedua sudah sama, sudah konstan ya, tetap nilainya itu ditambah dengan 3. Dengan demikian ini disebut dengan barisan bilangan bertingkat. Nah, di sini kita langsung saja menjawab. Di sini kan ditanya berapa kartu yang akan didapat atau yang akan dicapai untuk mencapai ke sampai ke 12 tingkat. Nah, sekarang sebelum kita mencari jumlah kartu remi sampai 12 tingkat, kita dulu di sini menentukan rumus suku ke N, baru kita next ke menentukan jumlah kartu remi sampai 12 tingkat. Nah, di sini menentukan rumus suku ke N diketahui U1 itu adalah 3, iya kan? U1 ini adalah 3 suku pertama. X1 itu sama dengan 6. Kenapa 6? Ini kan X1-nya adalah 6. Terus Y1 adalah 3. Nah, ingat di sini bahwa suku ke N itu dinyatakan dengan rumus Vn, bukan Vn, maksudnya UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah dengan BN ditambah dengan C. Nah, di sini kita akan mencari dulu nilai A, B, dan C. Di mana rumus dari Y1 ini adalah 2A. Nah, ini yang akan kita pakai untuk mencari A-nya. Berarti 2A sama dengan Y1. 2A sama dengan Y1 nilainya 3. 3. Terus di sini kita akan cari A. Berarti kita tarik A yang ada di ruas kiri. Berarti selanjutnya kita ambil yang ada di ruas kanan, yaitu 3. 3 dibahagi, kita ambil ruas kiri lagi, 2. Dengan demikian A-nya itu nilainya adalah 1,5. Nah, next di sini kita akan cari nilai B dengan menggunakan rumus dari X1, di mana rumus dari X1 itu sama dengan 3A ditambah dengan B. Nah, di sini kita tinggal masukin saja, berarti 3A-nya 1,5 ditambah dengan B. B ini akan kita cari sama dengan X1 ini adalah 6. Dengan demikian 3 kali 1,5 itu 4,5 ditambah B sama dengan 6. Nah, sekarang kita tinggal tarik saja B yang ada di ruas kiri. B sama dengan, berarti kalau kita sudah tarik ruas kiri berarti next adalah ruas kanan. B sama dengan 6. Kenapa di sini jadi min 4,5 atau 6 kurang 4,5? Karena di sini sudah pindah posisi ya, sudah di kanan. Dengan demikian di sini kita bisa melihat 6 dikurangi 4,5, nilai yang awalnya positif jadi negatif, ya kan? Dengan demikian nilai B itu sama dengan 1,5 didapatkan dari 6 kurang 4,5. Nah, next di sini kita akan cari nilai C dengan menggunakan rumus dari U1, di mana A tambah B ditambah dengan C itu sama dengan U1. Itu rumusnya ya. Tinggal kita masukin saja nilai A 1,5 ditambah dengan nilai B 1,5 ditambah dengan C sama dengan, kenapa 3? Karena nilai dari U1 adalah 3. Dengan demikian 1,5 ditambah dengan 1,5 adalah 3 ditambah dengan C sama dengan 3. Nah, sekarang kita tarik C-nya dari ruas kiri. C sama dengan, berarti setelah ruas kiri kita ambil ruas kanan 3. Di sini kenapa jadi min lagi dikurangi 3? Karena dari awalnya dia bernilai positif, ketika kita tarik ke ruas kanan artinya dia berpindah ruas, dia akan jadi negatif. Dengan demikian 3 dikurang dengan 3 adalah 0. Jadi nilai C ini 0 ya, habis ya. Nah, jadi suku ke N pada barisan bilangan bertingkat itu adalah UN sama dengan 1,5 N pangkat 2 ditambah dengan 1,5 N. Karena apa begini? Karena kan rumusnya UN sama dengan AN pangkat 2. A itu adalah 1,5 N pangkat 2 ditambah dengan B nya 1,5
N kan, tambah dengan BN berarti 1,5 N ditambah dengan C sebenarnya, tetapi C nilainya 0, berarti kita tidak lagi tulisnya di sini. Nah, next di sini untuk bagian B, menentukan jumlah kartu remi sampai tingkatan ke-12 atau sampai 12 tingkat. Nah, di sini kan rumusnya UN sama dengan 1,5 N pangkat 2 ditambah dengan 1,5 N. Dengan demikian kita tinggal masukin saja di mana N ini adalah 12 karena kan ini sampai ke tingkatan 12 atau 12 tingkat. Nah, dengan demikian U12 sama dengan 1,5 N-nya kita ganti 12 pangkat 2 ditambah dengan 1,5 dikali dengan 12. Dengan demikian U12 sama dengan 1,5 12 kali 12 atau 12 pangkat 2 itu 144 ditambah dengan 1,5 kali 12 itu hasilnya 18. Nah, dengan demikian U12 itu sama dengan 216 didapatkan dari hasil 1,5 dikali dengan 144 hasilnya 216 ditambah dengan 18. Dengan demikian didapatkan hasil U12 itu sama dengan 234. Jadi jumlah kartu remi sampai ke tingkatan 12 atau sampai 12 tingkat itu jumlahnya ada 234 kartu remi.